Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Lydia Tereza dan Rati Fauzia, akan membahas tentang materi kami, yaitu tentang evaluasi anggaran. Untuk pembahasan pertama akan dipaparkan oleh saya. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu apa itu evaluasi. Evaluasi merupakan prosedur atau cara membandingkan informasi antara hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kalau dari pengertiannya, yaitu evaluasi adalah prosedur penilaian pelaksanaan kerja dan hasil kerja secara menyeluruh dengan cara sistematik dengan membandingkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan guna mengambil keputusan. Dan macam-macam evaluasi ada 2 jenis, yaitu evaluasi formatif yang bertujuan memperbaiki program yang sedang berjalan didasarkan atas kegiatan sehari-hari, mingguan, bulanan, atau dalam waktu jangka pendek. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu untuk menilai hasil keseluruhan program yang telah diselesaikan, dilaksanakan dan dilakukan pada akhir program untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai. Adapun ruang lingkup evaluasi yaitu evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal maupun eksternal harusnya didasari oleh kerangka logis ilmiah dan tidak memihak untuk membantu kelancaran tugas manajer dalam mencapai tujuan dan sasarannya dengan berhasil. Kita masuk ke proses evaluasi. Yang pertama, dimensi kegiatan berpikir secara konseptual. Nah, di sini terdiri dari formulasi tujuan, sasaran dan manfaat evaluasi, formulasi sumber dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, dimensi kegiatan operasional, meliputi kegiatan mengumpulkan informasi baik melalui wawancara, observasi. Yang ketiga, dimensi kegiatan penilaian. Di sini menilai beberapa formulasi yang berhubungan dengan evaluasi yang dilakukan. Dan yang terakhir, dimensi kegiatan tindak lanjut, yaitu meliputi formulasi atau rekomendasi tindak pemecahan masalah, feedback, dan lain-lain. Mekanisme evaluasi, yaitu deskripsi program, tujuan, dan sasaran spesifik. Kedua, penetapan kriteria untuk evaluasi. Ketiga, pemilihan desain evaluasi. Keempat, mengumpulkan data untuk penilaian, lalu analisis data, dan terakhir yaitu laporan hasil evaluasi. Selanjutnya kita akan masuk mengenai evaluasi anggarannya. Nah, anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Evaluasi menurut Munawar 2006, yaitu evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi sehingga dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksanaan anggaran yang bertanggung jawab. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rati Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Fauzia dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Lydia mengenai fungsi anggaran. Fungsi anggaran menurut Mulyadi pada tahun 2001, anggaran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Dan yang kedua, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, anggaran berfungsi sebagai alat penghubung berbagai unit operasi dalam perusahaan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. Dan yang keempat, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. Terus yang terakhir, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjukkan bidangnya yang kuat dan yang lemah bagi perusahaan. Itulah 5 fungsi anggaran menurut Mulyadi. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien
sesuai dengan tujuan organisasi. Setelah kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat anggaran. Jadi penyusunan anggaran usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijakan yang lebih terarah, kemudian dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang. Perusahaan yang lebih cenderung memandang ke depan itu akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang. Jadi karena hal tersebut, dalam pelaksanaannya perusahaan-perusahaan tersebut hanya tinggal berpegangan pada semua rencana yang telah mereka susun di awal atau sudah mereka susun sebelumnya. Jadi, Hacker dan Wilson juga pernah mengatakan bahwa manfaat utama dari bisnis budgeting adalah kegiatan dapat menentukan kegiatan-kegiatan paling profitable yang akan dilakukan untuk masa depan. Terus sementara itu, manfaat lain adalah membantu manajer dalam mengelola perusahaan. Jadi tugas manajer itu kan banyak, seperti memilih barang-barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual, atau terus menentukan tingkat harga, atau banyak tugas dari manajer yang akan terbantu dengan adanya anggaran tersebut, rencana anggaran tersebut. Sebenarnya budgeting itu pada dasarnya sama, yaitu dalam proses perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu dalam bidang perencanaan. Mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penelitian, penyelidikan, studi, dan penelitian-penelitian. Budgeting bermanfaat untuk membantu manajer meneliti dan mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan. Nah, manfaat yang kedua adalah mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan dalam menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan. Budgeting itu disusun untuk waktu yang panjang, akan sangat membantu dalam mengerahkan secara tepat tenaga-tenaga yang ada di dalam perusahaan seperti kepala bagian, salesman, atau yang lainnya. Nah, manfaat yang ketiga adalah untuk membantu atau menunjang kebijaksanaan yang ada di perusahaan. Nah, yang keempat, menentukan tujuan-tujuan perusahaan. Budgeting dapat membantu manajemen dalam memilih mana tujuan yang dapat dilaksanakan dan mana yang tujuan tidak dapat dilaksanakan. Nah, yang kelima itu membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. Dan yang terakhir, manfaat dari anggaran pada perencanaan adalah mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. Dengan disusunnya perencanaan terperinci, dapat dihindari biaya-biaya yang timbul karena kapasitas yang berlebihan. Itu ada 6 manfaat dari anggaran untuk bidang perencanaan. Kita lanjut tadi dalam bidang perencanaan, kemudian selanjutnya adalah dalam bidang koordinasi. Manfaat anggaran pertama adalah membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. Dan yang kedua, menghubungkan aktivitas perusahaan dengan tren dunia usaha. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah menempatkan penggunaan modal pada saluran yang menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program-program perusahaan yang sudah disusun di awal. Jadi, yang manfaat keempat juga untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. Setelah rencana yang baik disusun dan kemudian dijalankan, kelemahan-kelemahan tersebut pun dapat dilihat dan dapat kita perbaiki. Itulah fungsi anggaran dalam bidang koordinasi. Tujuan manfaat anggaran yang ketiga itu dalam bidang pengawasan. Yang pertama itu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. Tujuan utama dari perencanaan adalah memilih kegiatan yang paling menguntungkan. Kegiatan tersebut tidak hanya direncanakan saja, tetapi di dalam pelaksanaannya harus diadakan pengawasan agar betul-betul seperti yang sudah direncanakan di awal, sudah terlaksana seperti yang direncanakan. Nah, yang kedua itu untuk pencegahan pemborosan secara umum. Sebetulnya hal ini ada tujuan paling umum daripada penyusunan anggaran. Kontrol terhadap pelaksanaan yang diharapkan dapat mengurangi pemborosan-pemborosan yang terjadi di dalam setiap kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Budgetary Goal Characteristic atau yang disingkat dengan BCG. Keynes tahun 1979 mengemukakan 5 budget BCG, yaitu yang pertama, partisipan penyusunan anggaran, yang kedua, kejelasan sasaran anggaran, yang ketiga, evaluasi anggaran, yang keempat, umpan balik anggaran, dan yang kelima dan yang terakhir adalah kesulitan sasaran anggaran. Kita akan bahas satu-satu apa dari maksud 5 BCG tadi. Saya akan menjelaskan satu persatu dari BCG tadi. Yang pertama itu adalah partisipasi penyusunan anggaran atau budgetary partisipan.
Menurut Brownell, tahun 1982, partisipan anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Sedangkan menurut Chong pada tahun 2002 menyatakan sebagai proses di mana bawahan atau pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan anggaran. Jadi makin tinggi tingkat keterlibatan manajer dalam proses penyusunan anggaran, akan makin meningkatlah kinerja dari orang tersebut. Itu menurut Indriantoro tahun 2000. Nah, yang kedua adalah kejelasan sasaran anggaran atau budget goal clarity. Nah, menurut Locke tahun 1968 menyatakan bahwa mencantumkan sasaran anggaran secara spesifikasi adalah lebih produktif dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, dan hanya mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik. Sasaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan, dan juga ketidakpuasan dari pegawai tersebut. Nah, yang ketiga adalah evaluasi anggaran atau budgetary evaluation. Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen. Itu menurut Keynes tahun 1979. Evaluasi secara mendasar memiliki 4 tujuan, yaitu meyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Yang kedua, memudahkan untuk membandingkan antara kinerja individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah sistem evaluasi kinerja dapat memicu suatu isyarat tanda bahaya dan memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi. Menilai pembuatan keputusan manajemen. Nah, yang keempat adalah umpan balik anggaran atau budgetary feedback. Pada tahun 1979, Keynes menyatakan bahwa umpan balik terhadap sasaran anggaran yang dicapai adalah variabel yang paling penting yang memberikan motivasi kepada manajer. Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil yang mereka peroleh dari upayanya untuk mencapai sasaran tadi, dia tidak akan mempunyai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan, dan dia tidak ada inisiatif untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan pada akhirnya menjadi tidak puas dengan hasil kerjanya tersebut. Dan yang terakhir adalah kesulitan sasaran anggaran atau budget goals difficult. Nah, pada tahun 1979, Keynes mengemukakan bahwa kesulitan sasaran anggaran mempunyai rentang sasaran dari sangat longgar dan mudah dicapai sampai sangat ketat dan tidak dapat dicapai. Kalau menurut Muslimah, tahun 1998 menyatakan bahwa sasaran anggaran yang lebih ketat menimbulkan motivasi yang lebih tinggi, tetapi jika melewati batas limitnya, pengetahuan sasaran anggaran justru akan mengurangi motivasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai evaluasi anggaran. Kurang dan lebih kami mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah ilmu saya sendiri terutama dan teman-teman juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.